Halo Capricorn, my name is Maha. Aku intuitive tarot reader. Jadi aku akan membacakan tentang zodiak kamu di tahun 2022. Jadi kita ngomongin soal ramalan atau peruntungan di 2022 khusus untuk zodiak Capricorn. Aku bakal bacakan tentang general dulu, major energinya apa, terus love life, money, and career. Kalau kalian yang baru di channel aku, hai. Jadi yang namanya general reading itu diperuntukkan untuk kolektif banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Apalagi kalau ngomongin soal percintaan. Dan yang perlu kamu tahu kalau misalnya ini adalah timeless reading. Jadi kamu mau nonton sebulan setelah aku post, setahun setelah aku post, teraplikasikannya saat kamu nonton. Walaupun memang ini dispesifikan untuk di tahun 2022. Jadi kita lihat ya. Perlu kamu ingat kalau misalnya ini juga diperuntukkan untuk Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau kamu mau detail yang lengkap banget, kamu harus tahu birth chart kamu. Contoh, Rising kamu ini Capricorn, Moon kamu itu Taurus, Venus kamu bisa di Cancer. Jadi kamu harus tahu zodiak-zodiak tersebut, nonton zodiak-zodiak itu di birth chart kamu agar kamu paham gitu, biar itu bisa diselaraskan, message-nya pasti akan nyambung sama kamu gitu, oke? Dan ini bisa dibilang tentang apa yang akan terjadi di 2022. Majornya apa? Kita lihat dulu ya. Generalnya kayak gimana? Spirit guide, angel, divine power, world like God and goddesses. Melissa, my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to true people who have Capricorn in their birth chart, Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Tell me about their major energy di 2022. Their major energy in this year. Ada Eight of Swords, ada the King of Cups, the King of Pentacles, ada the Two of Swords, sama ada the Nine of Wands. Major energinya di tahun 2022 kamu akan mengalami duality, dimana contoh duality adalah saat kamu di halayak banyak, saat kamu di sosial kamu jadi orang yang periang. Contohnya kalau dengar ada suara abaikan aja. Kalau kamu di secara personal atau di rumah, kamu jadi sosok orang yang dewasa, yang pendiam. Jadi itu ada sisi duality kamu, terutama di percintaan dan pekerjaannya. Contoh di pekerjaan kamu sosok orang yang galak banget, tapi di percintaan kamu sosok yang lembut banget. Jadi kayak kok kamu beda ya gitu. Di sini aku melihatnya major energi kamu sebenarnya dari Two of Swords, Crossroad. Jadi contohnya gini. Kamu seorang penjahit, tiba-tiba kamu jadi investor, tiba-tiba kamu tadinya kamu seorang guru, tiba-tiba kamu jadi seorang artis. Jadi ada crossroad di area di area pekerjaan atau karir. Kalau aku lihat di sini dari Eight of Swords, sebenarnya kamu akan banyak pelajaran soal mental di 2022. Eight of Swords itu restriction. Kamu bakal ngerasa gini, kok jalan yang aku tempuh ada batasan ya. Kadang-kadang alam semesta memberikan kamu halangan agar kamu bisa kegeser ke tempat yang seharusnya. Contohnya harusnya tadinya kamu jalannya sini, terus tiba-tiba ada penghalang di sini. Tiba-tiba ada penghalang di sini. Otomatis kamu geser dong. Nah, seharusnya memang kamu gini gitu. Jadi emang agak sulit jika untuk memahami itu sebelum kamu memang sampai tujuan. Jadi di enjoying journey-nya aja. Kalau aku lihat di sini juga ada King of Cups sama King of Pentacles. Kamu akan lebih memahami perasaan kamu, memahami perasaan orang sekitar. Empati kamu akan semakin terlatih. Dari King of Pentacles, kamu percaya sama diri kamu sendiri, di situ rezeki akan datang. Dari Nine of Wands, aku melihat di sini ada juga
yang masih takut untuk memulai sesuatu yang baru di arah percintaan. Oke, aku langsung aja mulai ke love life ya. Spirit guide, angel, divine power, like God and graces. I'm also my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to see through people who watch this video. Tell me about their love life in 2022. Ada the moon, you will be dealing, kamu akan berhubungan sama seseorang yang mempunyai perbedaan secara bisa latar belakang, adat istiadat atau agama atau keyakinan atau prinsip. Jadi ada sesuatu yang beda. Nah, yang tadi aku bilang kita soal crossroad juga ada dua sisi, kamu akan ketemu mirror. Kamu juga akan ngelihat pasangan kamu atau orang yang dekat sama kamu memiliki dua sisi sekaligus gitu. Kamu ngelihat sisi yang lembut di dia, tapi di pekerjaan dia sosok yang galak. Dari Nine of Wands lagi. Nah, ini kamu ada trauma, ada rasa takut untuk memulai sesuatu yang baru, jadi tidak masih wounded lah, masih ada luka yang masih diperban. Ini mesti di healing dulu sebelum kamu berada di situasi percintaan yang baru. Untuk kalian yang single ya. Untuk kalian yang in relationship, kalian sama pasangan ini untuk yang punya pasangan ya di di 2022 di sini, sebenarnya kalian berdua masih mempunyai dunia masing-masing yang harus diselesaikan. Jadi tapi nanti aku melihatnya dari the lovers di sini, walaupun about choices, tapi kamu lihat hand in hand, pegangan tangan, terus energinya menyatu. Jadi kamu akan benar-benar memahami pasangan kamu. Cuman kalau aku lihat di sini untuk yang para single, kalian akan bertemu sama seseorang secara fisik ada attraction, secara chemistry dapat banget, tapi masih ada ketakutan diri kamu, makanya kamu buat bubble, buat proteksi untuk diri kamu sendiri, di mana kamu berada di dalam ruangan yang kamu buat sendiri untuk kenyamanan sendiri. Jadi di dalam itu cuma kamu nyaman sama diri kamu sendiri. Untuk melangkah keluar dari zona nyaman agak takut gitu. Ada beberapa orang yang agak ini ya, ada tantangan di percintaan di mana kamu akan bertemu sebuah pilihan. Pertama, ini ada illusion manipulatif. Jadi awalnya kamu bakalan ada choices di mana jangan-jangan ini the one aku, padahal ada yang lain gitu. Jadi ada dua contoh ya. Kamu seseorang yang berhubungan sama dua orang, yang A sama si B. Dua-duanya memiliki kriteria yang sama, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai pasangan. Terus salah satu itu hanya memakai topeng gitu. Jadi harus tahu red flag-nya seperti apa. Cuman yang aku lihat overall, kalau soal percintaan di sini memang saat kamu jujur sama diri sendiri, kamu akan benar-benar bisa diperlihatkan sama alam semesta arah kamu kemana. Dari The Magician akan ada sesuatu yang baru. Kamu punya usaha, kamu akan memanifestasikan seseorang hadir ke dalam hidupan kamu, atau bisa vice versa, kamu nggak ngapa-ngapain ada orang yang manifestasi kamu gitu. Aku bakal konfirmasi tentang love life kamu. Spirit guide, angel, divine power, like God and graces. Sama sih my ghost can speak the truth. Kamu bisa dilihat sama Gemini, Virgo, Taurus, Pisces. Ada the Eight of Cups, ada the Empress. Kamu bisa dealing sama Libra, Pisces, Taurus juga. Siapapun kamu yang feminine, kamu bakal lebih pasif di tahun 2022 ini. Tapi gini, konsep pasifnya, saran aku ya, kamu memenuhi segala apa yang kamu butuhkan dulu deh gitu. Jadi contoh butuh kasih sayang, kamu butuh cinta, kamu kasih dulu ke diri sendiri. Di situ saat kamu pasif, kamu bakalan kayak magnet. Kalau kamu pasif dengan kekosongan, tapi sebenarnya kamu mendambakan tapi kamu gak gerak apa-apa, di situ kamu akan uring-uringan. Jadi bisa dibilang gini, kamu harus mampu untuk bisa memenuhi standar cinta kamu dulu sendiri untuk diri kamu. Dari The Empress soalnya bakalan banyak yang deket ya kalau aku lihat.
karena banyak yang suka. Dari The Empress auranya terpancar. Untuk kalian yang maskulin di sini kamu bakalan bener-bener ke trigger sisi keibuannya. Four of Wands di sini juga ada sebuah selebrasi yang datangnya dari sebuah passion. Oh, ada justice. Akan ada keadilan, ada keseimbangan. Kamu bisa di-link sama Libra juga. Cuman dari justice yang aku lihat di sini ya, keberanian kamu untuk keluar dari zona nyaman, keberanian kamu untuk melindungi diri kamu sendiri akan membuahkan hasil. Ada sesuatu yang seimbang, tapi memang awalnya dari Eight of Cups aku melihatnya di sini experience atau pengalaman kamu soal cinta yang kemarin-kemarin akhirnya menumbuhkan kamu jadi sosok yang saat ini. Sosok yang saat ini di momen nanti ini di tahun 2022, sosok yang memang udah udah mampu untuk membuat hubungan yang lebih solid. Cuman kalau aku lihat dari The Empress di sini, akan banyak selebrasi dan abundance, kemakmuran di percintaan. Ibaratkan saat kamu yang tadi aku bilang, fokus sama diri sendiri, home life kamu, diri kamu dan lingkungan sekitar kamu membuat kestabilan sama diri sendiri. Di sini kamu bakalan bener-bener ada di titik puncak di mana orang-orang ngelihat kamu dengan rasa kagum. Di percintaan, saat orang-orang ngelihat kamu di sudut pandang yang kagum di situ, udah pasti kan yang deket, yang maju itu pasti bakalan mikir 2 kali kalau misalnya mau macam-macam gitu. Spirit guide, angel divine power, like God and goddesses, sama sih my ghost can speak the truth. Tell me about Capricorn. Love life in 2022, ada Knight of Swords, ada The World. Kamu bakalan ketemu atau kenal sama seseorang di dunia luar. Bisa beda generasi, beda lingkungan, beda negara, beda pulau. Dan di sini kamu memang bakalan kebanyakan fokus sama pekerjaan juga ya. Karena kalau aku lihat percintaan itu cuma selingan. Kalau kamu lihat di sini kamu fokus sama belajar. Pentacle fokus sama diri sendiri. Cuman dari The World akhirnya kamu kayak pegang kuncinya. Kamu tahu celahnya untuk mendapatkan pasangan yang tepat untuk kamu seperti apa. Di sini aku melihatnya juga kebanyakan ada yang kenal lewat sosial media atau dating online. Terus bisa dibilang percintaan untuk di 2022 perjalanannya itu kayak sudah kamu prediksi. Bisa kamu prediksi. Dari Ten of Swords, balik lagi, kalau kamu punya kekecewaan itu nanti ada fase healingnya dulu nih. Terus ada The Emperor sama ada The Lovers. Kamu bakalan ketemu sama di penghujung tahun atau pertengahan tahun ya, kalau aku lihat. Ketemu sama sosok orang yang memang bagaikan apa ya, hitam untuk putih kamu, putih untuk hitam kamu, ngerti nggak? Jadi pas klop gitu. Karena di sini ada kartu Empress dan Emperor. Kita jabarin soal energi, aku nggak mau jabarin soal gender ya. Kalau kamu sosok yang feminine, saat kamu menjadi sosok orang yang memang selayaknya punya energi feminin, mengasihi, memberikan kasih sayang, memberikan cinta, dan itu kamu kasih ke diri kamu, ke orang-orang sekitar, kamu akan menarik magnet si Emperor ini. Kalau kamu jadi sosok Emperor, menjalani role kamu sebagai Emperor yang melindungi, memberikan, menjaga, memberikan kestabilan, kokoh, udah gitu kamu untuk diri sendiri, kamu tahu mau apa, punya role sendiri, kamu akan menarik sosok Empress ke dalam hidup kamu. Jadi saat kamu menarik sosok saling menarik ini, mau yang namanya pekerjaan jadi mulus, mau namanya rezeki juga jadi mulus, karena kamu menjalani role kamu sendiri gitu. Wait a second. Terus yang aku lihat di sini dari The Lovers, aku biasa ngomongin soal The Lovers itu kan choices ya. Cuman di beberapa deck, kalau kamu lihat di sini The Lovers ya,
ini pegangan tangan. Dia bakalan memahami struggle-nya kamu, memahami kerja kerasnya kamu juga memahami kerja kerasnya dia. Ayo kita bareng-bareng naik tangga, ayo kita bareng-bareng naik kelas, ayo kita bareng-bareng untuk masa depan. Jadi kamu benar-benar mendapatkan orang yang supportive, bukan hanya oke, kamu diam aja aku yang kerja, nggak gitu. Sama-sama dua-duanya berusaha. Cuman kalau dari The Lovers di sini, pilihan untuk kalian itu dijalanin sama-sama, ngerti gak sih? Ada orang yang aduh aku nggak bisa nih kalau aku fokus ke percintaan, sedangkan aku harus fokus pekerjaan, aku fokus satu hal dulu deh gitu contohnya. Tapi kalau ini enggak, kamu menemukan pasangan yang ya udah kamu mau karir dulu nggak apa-apa, aku support, tapi kamu juga support aku ya, kita bareng-bareng gitu, meniti masa depan kita bareng-bareng. Dan di situ kamu akan menemukan hubungan yang dewasa gitu. Ingat pesan aku, jalanin role kamu. Kamu harus tahu energi kamu feminin atau maskulin. Oke? Ini about your love life. So love life kalau misalnya aku tarik kesimpulan di sini, tadi untuk beberapa dari kalian ada pilihan. Kamu bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, ada Capricorn, Libra, Virgo, ada juga Gemini. Tapi kalau misalnya kalian kebanyakan ya akan memulai sesuatu yang baru, karena menemukan sosok orang yang memang benar-benar bisa holding hand, ayo berpegangan tangan sampai tua gitu. Oke? Kita bakal langsung mulai ke karir. Spirit guide, angel on power like guiding yourself. Tapi about Capricorn career and financial situation this year 2022. Yang ingin memulai sebuah bisnis, kamu akan menemukan tim yang memang kuat, yang memang bisa kamu jadikan topangan lah. Dari Ace of Pentacles akan ada banyak rezeki untuk diri kamu. Dari The Sun, aku melihatnya akan banyak kebahagiaan di karir. Energi kamu lagi banyak, ini gunakan energi kamu untuk benar-benar bisa mengolah itu ya. Jadi saat kita punya stamina, ayo buat masa depan gitu. Dari The Three of Pentacles sendiri, kita balik soal lingkungan sekitar, teman-teman atau teamwork. Ini banyak banget yang pengen melihat kamu di titik puncak. Jadi kamu bakalan berada di dalam situasi pertemanan, situasi teamwork atau rekan kerja ya, memang nggak ada iri-irian yang sikut-sikutan. Jadi benar-benar aku lihat potensi kamu harus naik nih gitu. Dari Ace of Pentacles sendiri bisa dibilang ada rezeki, bisa secara finansial yang datangnya tiba-tiba ada maybe it's a jackpot. Nah, bisa aja nih beberapa dari kalian yang dapatnya kayak jenisnya kayak warisan, hibahan. Tapi yang namanya Ace of Pentacles bisa jadi sosok orang ya memang membantu kamu ke arah finansial yang lebih baik. Jadi kalau Ace of Pentacles itu secara material thing, secara dilihat dipegang tuh ada. Dari The Sun sendiri ada energi Leo di sini, energinya staminanya bagus. Balik lagi, aku bakalan lihat dari tarot deck yang lain tentang kehidupan, karir, dan finansial kamu ke depannya seperti apa. Ada Three of Cups. Ini akan ada selebrasi yang aku bilang, lingkungan kamu tuh bakalan bagus banget saat kamu berada di lingkungan yang bagus. Teman-teman yang bagus, teman-teman mungkin juga kamu akan bertemu teman-teman yang bisa punya bisnis atau punya perusahaan atau segala macam. Itu kamu dapat kecipratan soal ilmu. Nah di sini pertama sosial kamu juga akan naik, lama-lama naik. Saat sosial kamu naik, udah pasti pintu-pintu yang terbuka sama kamu semakin banyak. Tapi jalanin dengan tulus, jangan jadi opportunis, dimana saat kamu berteman harus benar-benar datangnya dari ketulusan. Ada Three of Swords. Perjalanannya, kalau three gini memang soal lingkungan ya. Be careful sama ekspektasi yang berlebih. Cuman yang namanya Three of Swords, kalau soal finansial, kadang-kadang yang harus kamu khawatirkan itu kesehatan juga.
Kadang-kadang kamu harus kayak memforsir diri kamu sendiri, terus sampai akhirnya ada in your inside, bukan di luar ya. Ini kalau yang namanya ke dalam gini, itu bisa di masalah mental, masalah hati dan segala macam. Itu ada problem, ada tantangannya di situ. Jadi be careful sama kesehatan mental, sama kesehatan diri sendiri. Cuman dari Three of Swords, jangan sampai kamu mempunyai ekspektasi yang lebih. Jangan sampai saat kamu mau mulai sesuatu kamu gak tahu apa-apa. Harus tahu, harus belajar dulu. Mau kamu mau bangun bisnis, mau kamu kerja di tempat baru, harus tahu dulu. Jadi jangan go blind. Tell me about their career and financial situation. Ada the Ten of Cups. Kalau Ten of Cups itu ngomongin soal keharmonisan. Ini kamu bisa memberikan atau menyisihkan finansial kamu untuk keluarga kamu jadi lebih harmonis lagi, dan keharmonisan itu berada di lingkungan pekerjaan juga. So kalau misalnya ada closure ya, harus ada closure di masalah ekspektasi. Jadi contoh kamu misalnya belajar, yang namanya kita belajar naik sepeda, pasti ada jatuhnya dulu, harus ngerasain itu dulu. Jadi ibaratkan kalau keadaannya langsung tiba-tiba mulus, kamu juga harus tahu ini aku harus belajar lewat mana gitu. Tapi dari Three of Swords itu adalah soal perasaan, ekspektasi. Jangan sampai kamu menyampurkan percintaan kamu ke pekerjaan, karena saat kamu lagi broken heart, ambiar semua gitu. Oke, be careful sama hal ini. Aku bakalan kasih lihat soal message dari the universe for you buat di 2020 ini. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Message for the people who have Capricorn in their birth chart for this year. Earth School, life lessons, soul growth, study higher learning. Semakin kamu belajar, semakin pendidikan kamu tinggi, peluang untuk meraih puncak itu semakin bagus. Maksudnya bukan hanya akademis aja ya. Contoh kamu udah S1 mau ke S2 ke S3, nggak cuma hal itu. Pelajaran datangnya dari mana aja. Dari kamu menurunkan ego kamu untuk bisa berani ngobrol sama orang yang punya bisnis yang lebih bagus daripada kamu, itu namanya juga belajar. Yang namanya life lesson itu bukan datangnya dari sekolah. Sekolah kehidupan itu benar-benar dari kehidupan harus belajar itu. Yang harus kamu tumbuhkan itu bukan hanya akademik, tapi juga jiwa kamu harus bisa mampu belajar. Ada deep cellular healing, Arcturus energy, Arcturus energi, physical, emotional healing. Yang aku bilang, jangan sampai kamu punya emotional problem yang akhirnya bikin semuanya ambiar. Jadi saat kamu tahu nih, aku orangnya baperan, aku punya emotional problem, ini harus dibenahi dulu. Jadi mampu untuk jujur sama diri sendiri, apakah aku punya emotional problem atau tidak. Jangan sampai secara emosional kamu berantakan ke arah fisikal. Yang tadi aku bilang, ini ada physical problem juga. Physical problem itu bisa di dalam kesehatan. Aku nggak baca kesehatan, tapi kamu juga harus make sure itu ya. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye!